Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Hai sob, di awal tahun 2022 ini untuk mendapatkan smartphone terbaik tak harus punya harga yang mahal sob. Smartphone dengan harga 1 jutaan pun bisa menjadi pilihan yang tepat buat kalian yang memang punya dana terbatas kurang dari 2 juta. Di range harga ini kalian masih bisa kok mendapatkan smartphone dengan performa dan spesifikasi terbaik yang punya harga terjangkau kurang dari 2 juta di pasaran. Gak cuma itu, di rentang harga ini kalian masih bisa memainkan game-game populer yang lumayan menuntut grafis tinggi, menginstal banyak aplikasi, multitasking, dan kegiatan fotografi juga bisa dilakukan dengan sangat lancar sob. Meskipun harganya terlihat murah, namun performa yang dimiliki tidak akan murahan sob asalkan kalian jeli dalam memilihnya. Maka dari itu, untuk memudahkan kalian dalam memilih HP mana yang cocok dengan budget kurang dari 2 juta, gua sudah siapkan 14 daftar list smartphone yang akan gua bagi menjadi 2 part video. Dan di part pertama kali ini gua sudah siapkan 7 daftar HP terbaik dengan harga kurang dari 2 juta di pasaran, lengkap beserta link pembeliannya di deskripsi video ini sob. HP apa saja yang masuk dalam 7 daftar HP kurang dari 2 juta terbaik part pertama kali ini? Berikut adalah daftarnya versi nongkrong gadget. Gua mulai dari yang pertama, ada Infinix Hot 11s. Sang penerus dari Hot 10s ini punya tampilan yang cukup fresh dibanding pendahulunya sob. Selain dari segi desain, spek yang ditanam di HP ini juga ikut mengalami peningkatan. Buat multitalks, medsos, hingga kegiatan gaming intens sangat mantep banget di Hot 10s ini sob. Karena Infinix mempersenjatai HP ini dengan dapur pacu SOC Gaming Helio G88 dengan sokongan RAM sebesar 4GB serta ruang penyimpanannya sebesar 64GB. Layarnya juga sudah sangat kinclong dengan resolusi Full HD Plus 500 nit berjenis IPS LCD 6,7 inch, dan layar ini sudah punya refresh rate 90 Hz. Di sektor fotografinya juga nggak kalah mantap. Hot 11s ini sudah disematkan triple cam beresolusi 50 MP, ditandem dengan kamera selfie-nya berukuran 8 MP. Kemudian buat menunjang ke semua spek, fitur, serta berbagai aktivitas yang intens di HP ini, Hot 11s ini sudah punya kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni berkapasitas 5000 mAh. Berikut harga kelebihan dan kekurangannya, serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Realme Narzo 50A. Ini adalah sang penerus dari Narzo 30A yang secara desain sih hampir mirip-mirip dengan pendahulunya sob. Namun di seri ini ada peningkatan spek di sektor kameranya, yang dimana Narzo 50A ini disematkan dengan triple cam dengan resolusi besar, yakni 50 MP, dan ditandem dengan kamera selfie berukuran 8 MP. Untuk sektor dapur pacu masih sama dan cukup kencang juga buat berbagai kegiatan harian kalian, termasuk intens di gaming, karena HP ini memiliki SOC prosesor gaming dari MediaTek Helio G85 yang diimbangi dengan kapasitas RAM 4GB dan ruang penyimpanannya sebesar 64GB. Layarnya di sini juga masih sama sob, di resolusi HD Plus dengan luas 6,5 inch 570 nit, berjenis IPS LCD serta punya kerapatan piksel sekitar 270 ppi. Dan untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta berbagai aktivitas intens dengan HP ini, Narzo 50A ini sudah punya kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni berkapasitas 6000 mAh, dan sudah mendukung pengisian cepat 18 watt. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya, serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Tecno Spark 7 Pro.
HP ini lumayan cukup sukses merebut pangsa pasar kurang dari 2 juta di pasaran sob, dimana pada seri sebelumnya yakni Spark 5 Pro mereka kurang begitu dilirik di pasaran sob. Namun kali ini Tecno Spark 7 Pro membuktikan dengan beberapa spesifikasi yang cukup tinggi di kelasnya dibanding pendahulunya tadi sob. Buat diajak kerja berat, multitalks hingga gaming pun sangat mumpuni. Itu semua karena dapur pacu dari HP ini menggunakan sok gaming dari MediaTek Helio G85 yang disokong dengan RAM 6GB serta ruang penyimpanannya sebesar 64GB. Layarnya di sini juga sangat ngebantu buat kalian ajak bermain game sob, karena sudah punya refresh rate layar 90Hz 6,6 inch dengan resolusi HD+ dan mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 266 ppi. Kemudian buat kalian yang suka akan hal fotografi, tenang saja, Spark 7 Pro ini sudah memiliki setup triple cam 48MP ditandem dengan kamera selfie-nya berukuran 8MP. Dan untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta berbagai aktivitas yang intens dengan HP ini, Tecno Spark 7 Pro ini sudah punya kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni berkapasitas 5000 mAh. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya, serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Realme Narzo 20. HP yang rilis di tahun kemarin ini masih bisa kalian pertimbangkan sob, mengingat spek keseluruhan yang dibawa oleh HP ini cukup bagus di kelasnya. Secara desain memang terlihat sederhana, namun soal diajak dalam pekerjaan ringan hingga kerjaan berat semisal gaming, Narzo 20 ini sudah punya sok prosesor yang cukup bertenaga, yakni berbekal sok gaming dari MediaTek Helio G85 yang didukung dengan besaran RAM 4GB dan ruang penyimpanan internalnya berkapasitas 64GB. Di sektor layarnya juga sudah berpanel IPS 6,5 inch beresolusi HD+ yang mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 270 ppi. Kemudian di sektor fotografinya juga sangat bagus nih sob, karena Narzo 20 ini sudah punya setup triple cam 48MP yang ditandem dengan kamera selfie-nya beresolusi 8MP. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta berbagai aktivitas yang intens di HP ini, Narzo 20 ini sudah punya kapasitas daya baterai yang cukup besar sob, yakni berkapasitas 6000 mAh dan sudah mendukung fast charge 18W. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya, serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Tecno Pova. Ini adalah device pertama Tecno ketika mereka terjun ke pasar tanah air sob, dan target mereka lewat HP ini adalah para anak muda dan bisa dikatakan HP ini masuk ke dalam budget gaming. Dari desainnya saja memang sudah terlihat cool, beserta spek yang dimiliki juga cukup bertenaga sob, karena Tecno Pova ini punya dapur pacu sok gaming dari MediaTek Helio G80 yang didukung dengan besaran RAM 6GB serta ruang penyimpanan sebesar 128GB. Layarnya di sini sudah berjenis IPS LCD seluas 6,8 inch 480 nit beresolusi HD+ dan mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 263 ppi. Kemudian di sektor fotografinya juga cukup oke lah dengan setup quad cam-nya yang berukuran 13MP dan kamera selfie-nya beresolusi 8MP sob. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta berbagai aktivitas yang intens di HP ini, Tecno Pova ini sudah punya kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni berkapasitas 6000 mAh dan sudah fast charge 18W. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya, serta spek lengkap dari HP ini sob.
Selanjutnya ada Redmi Note 9. Sang kakak dari Note 10-nya Xiaomi ini gua rasa masih sangat layak untuk kalian pertimbangkan di range harga ini sob. Mengingat desain dan spek yang dimiliki oleh HP ini cukup bagus banget sob buat memenuhi kebutuhan digital kalian. Note 9 ini sudah punya layar yang sudah beresolusi Full HD Plus 6,5 inch berjenis IPS LCD yang punya kerapatan pixel sekitar 395 ppi dan sudah dilengkapi dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 5. Sektor dapur pacunya juga cukup kencang di kelasnya, berkat sok prosesor MediaTek Helio G85 yang ditopang dengan RAM sebesar 4GB dan ruang penyimpanannya sebesar 64GB. Buat kalian yang suka akan fotografi, nggak usah khawatir juga, Note 9 ini sudah disematkan quad cam 48MP dan kamera selfie-nya berukuran 13MP sob. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta berbagai aktivitas yang intens di HP ini, Reno 9 ini sudah punya kapasitas daya baterai yang besar, yakni berkapasitas 5020 mAh, dan sudah fast charge 18W. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya, serta spek lengkap dari HP ini sob. Yang terakhir ada Infinix Note 10. Generasi Note 10 polosnya Infinix ini cukup oke banget buat kalian yang suka akan desain stylish dan diimbangi spek keseluruhan yang cukup cakep juga sob. Buat kebutuhan ringan semisal medsos, fotografi, multi apps, hingga intens di gaming pun mampu dijalankan dengan mulus di HP ini sob. Itu semua berkat sok prosesor yang ditanam di HP ini adalah sok gaming dari MediaTek Helio G85 yang disokong dengan besaran RAM 4GB serta ruang penyimpanannya sebesar 64GB. Penampang layarnya juga cukup bening dengan resolusi Full HD Plus berjenis IPS LCD seluas 6,9 inch dan punya kerapatan pixel sekitar 387 ppi. Di sektor fotografinya juga cukup mumpuni dengan triple cam-nya yang beresolusi 48MP, ditandem dengan kamera selfie-nya berukuran 16MP. Sedangkan untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta berbagai aktivitas yang intens di HP ini, Infinix Note 10 ini sudah punya kapasitas daya baterai yang cukup besar sob, yakni berkapasitas 5000 mAh dan sudah fast charge 18W. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya, serta spek lengkap dari HP ini sob. Oke, cukup sekian sob video tentang 7 daftar HP terbaik kurang dari 2 juta part pertama versi Nongkrong Gadget. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya sob. Seperti biasa, gua Aan, thanks sudah watching. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.